Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dedi Supriyadi, SHMM. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai ruang lingkup akuntansi manajemen. Untuk pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Aistia Ekowati. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Sin atas waktunya. Ini saya akan menjelaskan latar belakang. Secara khusus, akuntansi manajemen ialah mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan sistem akuntansi internal dapat ditingkatkan oleh entitas sendiri. Hal ini dikarenakan kebutuhan informasi internal setiap perusahaan berbeda dan manajer dapat mengendalikan akuntansi internal sehingga tidak ada sistematika tertentu dalam sistem akuntansi. Kemudian hal-hal yang akan dibahas dari akuntansi manajemen ada pengertian dari akuntansi manajemen, ciri-ciri dari akuntansi manajemen, proses berlangsungnya akuntansi manajemen, peranan-peranan akuntansi manajemen, dan tujuan dari akuntansi manajemen. Baik, terima kasih untuk Aistia untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi manajemen melibatkan penggunaan berbagai metode, teknik, dan alat, termasuk perencanaan anggaran, analisis biaya, evaluasi kinerja, dan pengembangan strategi bisnis. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Listia Wulandari. Baik, terima kasih Gustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri akuntansi manajemen. Yang pertama adalah orientasi internal, yang kedua tujuan pengambilan keputusan, yang ketiga berorientasi masa depan, yang keempat penekanan pada kegunaan, yang kelima penekanan pada biaya, dan yang terakhir itu adalah fleksibilitas dan penyesuaian. Selanjutnya di sini ada proses akuntansi manajemen di mana yang pertama itu melakukan perencanaan. Setelah itu lalu kita baru mengumpulkan datanya dan selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Lalu yang keempat itu mengambil keputusan dan yang tahap terakhir itu adalah pengendalian. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ulan untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Novian. Selanjutnya itu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sangat penting dalam suatu organisasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengambilan keputusan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pengendalian, yang keempat ada evaluasi kerja, yang kelima ada pengembalian strategi, dan yang keenam alokasi sumber daya. Lalu untuk konsep biaya yaitu biaya atau cost merupakan sejumlah pengorbanan sumber daya manusia, kas atau ekuivalen untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan di masa yang akan datang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nurul untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dr. Lutfi Nuraini. Jenis-jenis biaya itu yang pertama berdasarkan fungsi organisasi, ada biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang kedua ada biaya non-produksi, itu mengenai biaya administrasi dan penjualan. Jenis biaya yang kedua berdasarkan periode penandingan, itu ada biaya produksi dan biaya periodik. Lalu ada ketelusuran ke objek biaya, itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Yang keempat ada pengambilan keputusan. Itu pertama ada biaya relevan dan tidak relevan. Yang kelima, kemampuan manajer untuk mengendalikan itu ada biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Yang keenam itu ada perubahan volume kegiatan, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran. Dampak keputusan terhadap biaya keluar yaitu sunk cost dan out pocket cost. Selanjutnya ada perilaku biaya, yaitu ada mengakumulasikan biaya. Mengakumulasikan biaya merupakan cara mencatat atau mengukur biaya dengan cukup biaya. Sistem akuntansi pada umumnya dapat mengakumulasikan dengan baik. Yang kedua ada membebankan biaya, itu merupakan cara pengaitkan biaya ke objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu di mana suatu perusahaan ingin mengetahui mengenai berapa biayanya. Baik, terima kasih untuk Terima Oktav kasih. Ibrahim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Popon Fauzia. Baik, terima kasih kepada Saudari Gustin atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan perilaku aktivitas biaya. Di sini ada perilaku biaya tetap, perilaku biaya variabel, perilaku biaya semi variabel, perilaku biaya langsung, perilaku biaya tidak langsung, perilaku biaya diskresioner, perilaku biaya kapasitas. Dan kesimpulannya, akuntansi manajemen merupakan proses penyiapan laporan mengenai operasi bisnis yang nantinya dapat digunakan untuk membuat keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Pada akhirnya, proses ini berguna untuk membantu mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan seluruh informasi penting sehingga dapat dibuat dengan keputusan yang tepat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Popon Fauzia untuk penjelasannya. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai ruang lingkup akuntansi manajemen. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.